Halo semuanya, aku Atis Fadriza, welcome back to my YouTube channel. Di channel ini aku bakalan bahas seputar kesehatan, CPNS, dan juga self-improvement. Jadi sebelum mulai, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan bahas mengenai berkas-berkas CPNS yang bisa dicicil dari sekarang nih. Jadi ada beberapa berkas CPNS yang bisa kamu persiapkan dari sekarang, dan juga aku bakalan bahas seputar pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram, YouTube, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan berkas-berkas ini. Contohnya, beda identitas antara KTP dan ijazah, atau perlu nggak sih ijazah dari SD, SMP, dan SMA. Oke, jadi kenapa aku harus bahas ini? Karena sebelumnya banyak teman-teman yang kewalahan jika menyiapkan berkas CPNS itu mendadak atau mendekati deadline untuk submit berkasnya. Terutama untuk teman-teman yang domisilinya itu berbeda dengan yang ada di KTP. Terus untuk teman-teman yang kuliahnya itu di luar daerah atau di luar kota. Belum lagi ada yang hilang tasnya, jadi berkasnya ikut-ikutan hilang. Nah, jadi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut, lebih baik kita cicil dan persiapkan berkas CPNS dari sekarang. Ini dia berkas CPNS yang bisa kamu cicil dari sekarang. Yang pertama ada KTP terbaru atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, untuk KTP atau surat ini bisa kamu scan dalam bentuk file JPG dengan ukuran 120 sampai dengan 200 KB. Oh iya, pastikan kamu scan file-file ini bagus, terang, dan juga jelas agar tidak mengalami error saat nanti dicek oleh sistem yang digunakan di sscasn.bkn.go.id. Yang kedua, pas foto yang formal. Boleh menggunakan jas atau kemeja yang sopan. Pas foto ini latar belakangnya itu harus merah dengan ukuran 3x4. Bentuknya itu JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 120 sampai dengan 200 KB. Ini contoh foto aku saat mendaftar di CPNS 2021. Yang ketiga ada kartu keluarga. Nah, untuk kartu keluarga ini kamu harus scan dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimalnya itu 120 juga sampai 200 KB. Yang keempat ada ijazah asli. Untuk ijazah kita harus melampirkan sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Contohnya nih, kalau Kemenkumham yang penjaga lapas. Jadi kan mereka mintanya itu yang lulusan SMA. Jadi kita cantumin aja ijazah SMA walaupun misalnya kita tuh udah lulus S2, tapi kita tetap cantumin ijazah SMA. Nah, kalau untuk yang profesi seperti dokter, perawat, kayak aku nih, nah jadi aku cantumin ijazah terakhir yaitu ijazah profesi nurse. Untuk yang eskepnya aku nggak cantumin lagi. Untuk ijazah asli kita scan dalam bentuk PDF dengan ukuran 120 sampai 200 KB. Yang kelima, transkrip nilai yang asli. Nah, jadi transkrip nilai ini sesuai dengan ijazah yang kamu cantumkan. Untuk transkrip nilai ini juga harus di-scan dalam bentuk PDF dengan maksimal ukurannya itu 120 sampai 200 KB. Yang keenam ada akreditasi fakultas dan juga universitas. Nah, untuk akreditasi fakultas dan universitas ini harus sesuai dengan tahun kita lulus. Nah, contohnya nih, kalau aku lulusnya itu di tahun 2019, berarti akreditasinya itu wajib yang di tahun 2019. Walaupun misalnya nih 2022 akreditasi kampus kamu tuh udah A, sedangkan di tahun 2019 itu masih B. Kamu tetap harus nyantumin akreditasi sesuai dengan tahun lulus kamu. Nah, untuk akreditasi fakultas dan universitas ini juga harus di-scan dalam bentuk PDF, maksimal ukurannya 120 sampai dengan 200 KB. Nah, nanti ini digabungin aja filenya. Nah, itu dia berkas-berkas CPNS yang bisa kamu cicil dari sekarang. Untuk berkas lainnya bakalan kita persiapkan ketika pendaftarannya itu udah dibuka. Contohnya, surat lamaran yang harus kita tulis sendiri dan kita tanda tangani di atas materai 10.000. Kemudian ada SKCK, ada surat kesehatan, dan dokumen lainnya sesuai dengan yang diminta oleh instansi masing-masing seperti TOEFL dan yang lainnya.
Oh iya, kemarin juga ada yang tanya sama aku gimana kalau nama di KTP dan di ijazahnya itu berbeda. Contohnya di KTP namanya Anissa, sedangkan di ijazah namanya Anissa, S-nya double, atau namanya itu di KTP Yusnita, tapi di ijazah Yus ada spasi baru Nita. Itu gimana sih? Nah, jadi guys, kalau misalnya kalian mau tes CPNS dan berkas kalian berbeda antara KTP dan ijazah, kalian harus tetap menyesuaikan identitas kalian sesuai dengan ijazah. Jadi walaupun nama di ijazah kalian itu salah, beda dengan di KTP, ya kalian tetap harus ikuti yang ada di ijazah, karena KTP, KK, dan yang lainnya itu bisa aja diubah, bisa kita sesuaikan, tapi ijazah itu nggak bisa diubah. Jadi untuk teman-teman yang identitas antara KTP dan ijazahnya beda, tetap ikuti yang di ijazah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, ijazah dan transkrip harus dilegalisir nggak sih? Untuk persyaratan awal administrasinya, kita cuma perlu ijazah dan transkrip nilai yang asli, jadi belum perlu legalisir. Kalau misalnya memang udah dinyatakan lulus, SKD dan SKB-nya lulus, baru kita harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dilegalisir, seperti ijazah, transkrip, dan juga akreditasi kampus. Jadi dulu waktu SKB-nya tuh nilainya udah aman, udah kita urutin sendiri gitu. Nah, besoknya langsung deh aku ke kampus untuk minta legalisir ijazah dan juga transkrip. Next ada tentang ijazah. Apakah perlu ijazah dari SD, SMP, dan SMA? Ijazah dari SD sampai SMA itu kita perlukan ketika sudah lulus semua rangkaian tesnya. Jadi nanti kita bakalan ngisi yang namanya daftar riwayat hidup. Di situ nanti kita bakalan isi nomornya aja sih, nggak harus scan ulang segala macam, nggak. Jadi cuma kita cantumin nomor ijazah dari SD, SMP, dan juga SMA sampai ijazah terakhir. Nah, misalnya profesi nurse. Jadi kita nggak perlu legalisir ijazah dari SD. Nah, itu dia pembahasan kita terkait dengan berkas-berkas CPNS yang bisa kita cicil dari sekarang. Teknologi membuat segalanya menjadi mudah. Nah, karena sangat mudah, jangan sampai kita teledor dengan salah upload berkas ataupun ketukar upload berkas. Semua berkas diunggah secara online. Jadi sebelum diresum atau difinalisasi, cek berulang kali agar tidak ada yang ketinggalan. Bahkan aku dulu minta tolong sama teman yang aku percayai untuk cek lagi berkas aku, jangan sampai ada yang ketinggalan atau ketukar upload. Karena kalau udah difinalisasi nggak bakal bisa diubah lagi. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.